Sobat Full Tank, gue Rehan. Gue Bagus. Gue Adit. Gue Rahman. Dan pada kesempatan sore hari ini kita sedang mencoba sebuah mobil dari Prancis. Prancis. Citroen. Citroen. Dibaca Citroen kalau kan. Citroen. Karena kalau bacanya Citroen, tulisannya harusnya belakangnya ada T-nya aja. Ini enggak ada. Yap. Baiklah. Yang ngerti bahasa Prancis mau komen silakan ya. Ya, silakan karena Gua pernah setahun belajar bahasa Prancis. Lost on accent. Siap. Meskipun siap. akhirnya cuma bisa bonjour, bonsoir dan merci. Iya. Oke, balik lagi, ini adalah Citroen C3 Aircross. Yep. Dan mobil Jadi di Indonesia Citroen punya 3 bernama C3. C3 biasa, E-C3 dan C3 Aircross. Yang mana kodenya beda-beda. Ada seri sport yang manual. Iya, ada yang wow. manual. Harganya murah banget, 189 juta. Dan C3 itu yang C3 doang itu cuma tersedia di manual. Nah, kalau mau yang opsi otomatisnya ya langsung ke C3 Aircross. C3 Aircross cuma otomatis only. Otomatis dan so far sih dulu tuh sempet rame ya pas awal kehadiran C3 Aircross karena mobil ini harganya menggebrak sekali. Mengejutkan. 289 juta, terus dapat mobil Eropa. Kemudian fiturnya cukup lengkap untuk harganya. Untuk harganya perlu digarisbawahi ya. Untuk harganya dan pada waktu mobil ini keluar. Ya. Catat 2024 ya. 2024 atau 2023 ya? 2024 awal. Seri Aircross 24. Awal 2024. Kalau 2026 beda lagi. Iya. Ya. Dan so far sih bisa dibilang salah satu hal yang menarik dari mobil ini adalah posisi duduknya. Gue awalnya gak expect apa-apa, tapi ternyata cukup oke untuk orang gede. Dan bucket joknya juga cukup empuk lah untuk mau orang yang untuk orang yang gemuk tuh setidaknya tertopang dengan baik. Mungkin dia juga ngikutin postur tubuhnya orang Eropa juga lah. Ya, tapi di mana namanya? C3 Aircross ini sebenarnya punya beberapa versi. Yang versi yang masuk Indonesia ini yang versi buat yang negara berkembang, contohnya Indonesia sama India. Kalau yang versi Eropanya itu berbeda lagi. Beda banget. Wujudnya beda lagi dan lebih modern. Kompak ya kalau nggak salah ya. Iya, lebih kompak dan lain-lain. Dan lebih ganteng juga. Yes. Ini agak lebih advance. Agak membulatnya kan. Iya. Mungkin yang Eropa tuh kan mobil Prancis itu terkenal dengan desainnya yang dalam tanda kutip nyeleneh ya. Yang enggak biasa, anti mainstream. Nah, yang Eropa itu yang lebih anti mainstream. Nah, kalau yang ini lebih seperti tadi Wahid bilang membulat dan Lebih netral dan juga pokoknya lebih dapat diterima oleh konsumen negara berkembang, seperti itu sih. Udah konsumen Citroen ya. Yes. Dan sebagaimana banyak merek Eropa, Citroen ini juga menjadikan India sebagai basis Ya. Produksi. Karena biaya produksinya sangat rendah. Berarti yang C3 Aircross ini udah desain adalah India. dan kalau menurut gue Indianya itu agak kental karena kita bisa lihat desainnya itu senada sama apa Espresso dan Cairns. Iya. Senada ya, nggak tahu kenapa tapi senada. Plastiknya juga karakter India banget. Plastik dan build quality-nya itu Rasanya rasa India banget. Satu lagi nih yang India gue temuin. Silakan cari di mana power window belakang. Gak ada. Ada. Di tengah. Di tengah. Di tengah konsol. Itu mirip kayak punyanya si C3 juga. Oh ya, C3 begitu ya, C3. Bukannya engkol ya? Enggak, Espresso engkol. Espresso engkol, iya. C3 Sangat masalah India yang sekali awal gitu. itu Iya. engkolnya itu spion ya. Iya. Masih engkol spionnya. Jadi itu memang karakteristik India dan India itu merupakan pasar setir kanan terbesar di dunia. Jadi mau nggak mau memang harus didengarkan konsumen di sana. Jadi memang ya suka nggak suka meskipun kadang-kadang nih produk India seperti kurang cocok sama selera kita. Tapi ya basically sih oke. Kata siapa? Produk India kurang cocok. Itu kemarin yang ribuan unit. Ratusan ribu. Meskipun kata distributornya bilang nggak dilibatkan ya di sini. Iya. Iya.
politik tapi ya gitu lah, lucu lah pokoknya. Lucu lah India Nah, dan tapi 4x4 tuh. soal mobil ini dah balik lagi dah, jangan mana-mana ngelantur. Gue udah Iya. bawa mobil ini dari hari Senin. Nah, menurut lu gimana Om? Yang udah Gue mau jelasin dua hal yang paling gue nggak suka. Satu hal yang gue paling nggak suka dari mobil ini adalah AC-nya. berisik. Bukan nggak dingin. Kalau blowernya satu kurang kenceng, blowernya dua kekencengan, Berisik. berisik. Ya, Ini berisik. sekarang blower dua. Tapi kalau soal dingin sih oke Dingin ya. itu satu. Terus yang dua gue juga kurang seret, kurang cocok ya sama gaya nyupir gue adalah handlingnya. Karena depannya tuh lari-lari. Goyang terus. pada saat slow speed or Gimana ya, kayak gak nge-grip aja. oke. Kayak gak grip, kayak melayang gitu. Jadi Oke. iya, kayak melayang gitu. Tapi suspensi belakangnya sebegini suspensi belakangnya. Kalau ketemu posisi poldur, speed trap, nyaman banget. Tapi emang itu bukannya ciri khas Citroen ya sebagai yang dijuluki karpet terbang kan? Kan Meskipun ya. rasa-rasa Indianya berasa nih di mobil ini, tapi itu ciri khas si karpet terbangnya itu nggak hilang Iya. di belakang. Kalau depan agak keras emang. Karena Iya. suspensi itu Citroen itu memang terkenal oleh suspensinya yang kalau zaman dulu iklannya tuh rodanya tinggal 3 masih bisa lurus ya. Iya. Iya. Dan kayak di awan itu membal. Heeh. Makanya dia bilangnya Flying carpet. kan. Dan memang karakter suspensinya gue harus bilang depannya agak mental-mentul, tapi di belakangnya sih Enak. reboundnya bagus. Reboundnya bagus. Reboundnya bagus. Mau. Bahkan kalau dibilang ya dibandingkan ya kalau kita bicara mobil ini masuknya segmen LSUV ya kira-kira. LSUV, Iya. LSUV ya, lah, Terios, BRV, XL7 XL7 Dan ya, kalau- mobil ini penampilannya emang sih paling beda. Dan kalau Paling nggak- berani juga. dan kalau nggak salah di antara kelasnya, di antara rival ini yang murah ya. salah satu yang paling masuk Salah satu. paling murah. XL7 lah kurang lebih. Paling murah XL7 tetap. XL7. Salah satu berarti. Ya. Dan jangan lupa ini siapa sih kaki belakangnya kayak enak tiri banget. 5+2. 5+2. Tapi yang menarik bisa dicabut kursinya. Bisa dicabut. Katanya dicabut, katanya Bisa dicabut. di dismantle. Jadi kalau di dismantle ini bagasinya gede banget. Emang Luas, gede banget. luas. Nggak panjang kali lebarnya tuh enak gitu. Kayak kalau masukin box TV tuh minimal tuh nggak usah copot baris 2 gitu. Nah, kalau gua mau bertanya, ini mobil tuh secara spesifikasi mesin dan lain-lain tuh berapa sih? 1200 cc, Turbo. 3 silinder. 3 silinder. Itu dia. Nah, coba. Satu hal yang gue nggak kurang suka lagi. Getarannya. Getarannya. Getarannya kasar ya. Sama- Getar banget. Ketika di rumah, nyonya tanya bawa mobil diesel. Kedengeran suara dari Iya. dalam rumah, gitu kan. Nah, padahal sih, even gue aja pas mau ngisi bensin gue ragu-ragu. Tapi seinget gue kayaknya berapa tahun terakhir nggak ada mobil diesel di Nggak ada, Indonesia. Iya. kecil. nggak ada. Jadi ya udah kita isi bensin aja. Terus satu konsumsi BBM-nya juga nggak bisa dibilang irit-irit amat karena 11-12 deh lihat aja deh. Iya. Ya, Sama 11. kayak Active G masih lewat lah jauh. Dan getarannya itu tuh getarannya tuh suka kayak nggak karuan sebenarnya, harus diakuin. Udah beraturan. Jadi sebenarnya. ada getaran di AC-nya kenceng banget tuh. Terus getaran mesin itu masih berasa banget. Nah, itu jadi pengurang, padahal sebenarnya kekedapan kabinnya bagus. Kalau ke depan kabinnya bagus, coba aja. Kurang. Dari kiri suara masuk. Ya, Kalau karena kiri lu ereking sih iya. Kalau gue masih bilang oke lah untuk harganya, oke aja. untuk harganya. Balik lagi sih harga. Harga Si oke. Harganya oke. Dan coba aja kaki ada di rem. Kalau nggak getar-getar itu kaki. Getar. Getar, Iya, masih getar. Getar. Ini kayaknya sih harus kayak uji air gitu. Ada air gitu ditaruh di atas Nggak, gelas. pasti Itu pasti tumpah gitu. itu pasti Masih tumpah ya? Karena Oh, iya. getarnya karena 3 silinder. Ya wajar sih. Mesinnya Iya. tremor langsung gitu. Iya. Maksudnya dengan 3 silinder ketika bergetar sebegitunya untuk di depan nggak itu hal yang wajar. Cuma kalau di belakang memang Nggak tahu nggak kerasa. terlalu kerasa. Itu. Dan mesinnya tenaga besar, nggak turbo. Iya. 120 power. Torsinya juga gede banget. 1300 kan? 1300 200. 200 3 silinder. 3 silinder turbo. Jadi dibandingin kalau drag race sama Rasterios mah ya udah masih menang. Pasti menang Nah. mutlak lah, menang mutlak. Cuma dengan apa namanya si kata aku suspensi lagi. Transmisi. Iya. Transmisi torque converter itu gimana sih? Maksudnya secara perpindahan gigi atau gini kayaknya masih ada delay
Iya. Delay masih Kadang-kadang kalau kita salah dia suka kalau gaya mengemudinya tertentu dia suka kayak jedek-jedek gitu loh. Iya. Ngejedak. Tapi nggak nyampe yang jeduk terus harus nyalain lagi kan? Enggak. Ada gitu ya? Nggak ada. oke. Dan perpindahan ke kayak sequentialnya gimana Ray tadi? Movementnya masih agak butuh waktu, jadi udah sepresisi kayak di City itu jauh lah, tapi setidaknya untuk orang yang nggak terlalu suka dengan CVT sih ini oke lah untuk bisa jadi pertimbangan. Dan untuk torque converternya ini kan bukan buatan dari Citroen sendiri, tapi juga dari pihak ketiga. Ini buatan Rumania lah, dan bukan tapi juga nggak sampai seakan-akan kayak Matic pasangan gitu, nggak. Ini masih masih memang ada hal yang jadi catatan, tapi minimal lu orang nggak capek pakai mobil ini. Kunci utamanya tuh. Emang sih nggak berasa capek dengan mobil ini. Gue pernah beberapa kali. Emang nggak berasa capek. Iya. Dan dibilang nyenengin memang nyenengin. Nah tapi ntar itulah kita bahas soal Fatih. Itu ntar lah ya. Menurut keyakinan Cuma emang saya. ketika ngomongin performanya, menurut gua family car untuk orang Indonesia yang baris ketiga ya dipakainya kalau lebaran bener lagi doang, ya cocok-cocok aja. Cukup sih. Cukup. Orang gede. Cukup. Kalau ya pokoknya kalau misalnya baru merit ya pasangan muda gitu masih kecil, Iya. terus pakai mobil yang agak fluence gitu, ya oke. Tuh Gus, dengerin Gus. Daripada kanan kiri mobilnya sama semua kan. Iya, agak beda Kalau dikit. mau agak beda, iya, kalau mau agak beda. Yang warna silver sih bagus ya. Silvernya bagus. Dan Gua suka warna silvernya. Dan perlu diingat mobil ini meskipun 7 seater tapi ukurannya compact Dan Eropa. kurang dari 4,3 meter kalau nggak salah Iya. panjangnya itu. Jadi kalau kalian yang punya carportnya mungkin di 4,5 mungkin itu masih memuat tuh. Jadi bisa nutup pagar gitu. Iya. Nggak perlu khawatir bahwa mobil akan nonjol gitu di carport. Nggak. Iya. Nah ini putaran mesinnya kalau gua bilang sih putaran bawahnya ini yang menarik ya, karena lumayan ramah karena turbo juga. Terus spooling putaran bawahnya juga udah ini banget lah ibaratnya, nggak kayak gak nge-lag lah minimal. Turbo lag ada tapi nggak se-nge-lag mobil rata-rata mobil 1000 atau 1200 cc pada umumnya untuk sebuah turbo. Iya. Berasa banget itu. 0 ke 100-nya kalau nggak salah sekitar 11 detikan ya. Lumayan, ya. Nah, tapi emang enggak, pertanyaan gue emang mobil ini ke family car ya? Yep. Family car begini emang butuh 3,8 atau 4,5 Enggak, tapi kan ada lu bisa gerin lu- mini lo. Dan justru sebenarnya itu membahayakan karena ini agak keluar topik sedikit ya, kalau pendapat pribadi menurut keyakinan gue nih. Iya. Nggak semua orang itu bisa nyupir lebih 3,8 detik. Iya. Makanya ngeri itu mobil yang harganya di bawah 3 miliar bisa segitu itu sebenarnya ngeri. Masih ngeri karena kemampuan orang-orang dan responnya masih belum terlatih. Terlebih lagi kalau misalnya itu pengemudi yang masih pemula ya, Green, itu yang green lah. bahaya, masih sangat hijau gitu. Oke. Tapi kalau untuk sebuah mobil keluarga, akselerasi, handling dan lain-lain, cukup lah ya, meskipun Cukup. kerasa misalkan kita lagi bawa nih, terus jalan yang agak kecepatan tinggi dan jalannya agak bumpy dikit gitu, dia kerasa goyang nih, kerasa agak terbang ya. Setirnya terbang. Iya. Dan itu kayaknya emang karakternya Citroen deh. Kenapa gue bilang karakter Citroen? Soalnya gue pernah pakai abangnya ini C5 Aircross. Sama. Mirip-mirip, ada rasa terbangnya, Isi ada dikit. Isi tri ada sedikit sih gitu. Mungkin karena ukuran tapi lebih karena dia compact. berat jadi mungkin beda. Iya. Isi tri berat pasti lebih berat. Karena baterai kan. Iya. Jadi mungkin nggak terlalu ini. Nah ini dan abangnya yang lebih gede itu masih agak ada rasa. Pernah bawa kan Gus ya? Pernah. Ada rasa melayang akan disetir. Iya. Harus gue akui. Dari segi handlingnya juga ya apa ya, dibilang on point juga
standar. Dan waktu itu gue di tempat lama gue pernah pinjam di mobil ya waktu itu, dan salah satu mobil yang berkesan dalam hal kenyamanan berkendaranya. Iya, nyenengin juga. Nyenengin Iya. juga, jujur nyenengin. Dan buat jalan jauh pun ini sangat oke lah. Iya. Misalnya lu bawa ini ke daerah Cilacap ini kayaknya sih tidak Iya. tidak malu-maluin dan tidak kalah lah dengan WRWD juga lah. Kalau untuk malu-maluin sih enggak, lebih ke menyenangkan atau enggak, atau melelahkan banget atau enggak. Kalau melelahkan sih. melelahkan, tapi Enggak sih. banget apa enggak gitu. Enggak terlalu. Karena dari gue rasa dari posisi duduk, dari lebar kaca, dari visibilitas, ini mobil enak. Apalagi si pilar A-nya yang nggak terlalu gede-gede kayak beberapa Iya. mobil kan, ada Terus, kan yang kita terus kalau- dashboardnya agak maju juga. Iya, Dashboard. itu sih menurut gue yang memang penting untuk di highlight dari mobil ini lebihnya. Tapi memang kalau kurangnya itu tadi ada AC yang blowernya berisik. berisik. Iya. Tapi kalau kita pengen nggak berisik dia lemah. Dan juga colokannya belum Type C ya. Iya. Si Type Dan C. untuk mereka-mereka yang suka semua yang serba di layar, kayaknya emang bakal kurang suka sama di mobil sih. Cuman satu hal yang agak tricky adalah audionya. Kualitas suara audionya bisa dikatakan Enggak. bukan enggak banget Iya. tapi Audio enggak. kurang. Nah, menariknya ini udah Android Auto yang near kabel. Iya. Iya kan? Dan gampang pengoperasiannya. Pengoperasiannya banget. gampang, pengoperasiannya gampang. Gampang. Terus- Itu yang menarik sih. CarPlay-nya juga ada. Nah, CarPlay-nya ada, itu menarik juga. Cuma memang nggak semua pengaturan ada di layar, kayak misalkan AC atau Ini volume. manual. Ini Masih ada, manual. Masih ada ya Tombol-tombol lah. tombol-tombol yang menyenangkan itu. Tapi memang kalau kita bicaranya tech savvy ya memang kurang sih. Maksudnya Iya. kurang dalam arti bukan kurang ya, tapi memang ya peruntukannya bukan di situ. Jadi Karena kalau mobil- mungkin kalau kita bicara fitur-fitur yang brosur ya pasti kalah. Kalah. Tapi ini mobil yang lu butuh untuk dari titik A ke titik Fungsional B. sih oke. Pokoknya intinya gini, pengen build SUV ada 2 jok ekstra, harga nggak mahal, terus pengen tampil beda, ya udah ini paling pas. Tapi ini mobil yang benar-benar dibutuhin banget. Secara nilai fungsional, secara kebutuhan, terus udah ada CarPlay dan Android Auto itu mandatory loh. Sekarang Yes. kalau nggak itu ya katanya sih, gua kalau nggak ada CarPlay sama Android Auto nggak dibeli mobilnya. Ada yang kayak gitu kan. Nah, Iya. bukan karena FOMO atau apa, tapi karena memang Wajib emang Android itu wajib. Iya. karena sangat wajib. memudahkan sih. Dan memudahkan satu, dan juga kalau misalnya kalian di jalan lagi kan nggak mungkin apa ya, di jalan kan pasti kan bosen gitu kan, pasti untuk nyetel lagu dan lain-lain ya. Android Auto sama Apple CarPlay butuh banget itu, mau Iya. yang nirkabel mau yang kabel. Iya. Mau yang di kabel, mau yang kabel. Iya. Dan Connect-connect-in aja deh. belum lagi ada TLE. Enakan kabel sebenarnya karena jadi nggak makan baterai. Iya, Yes. Iya. bener. Baterainya nambah malah. Baterainya nambah. Cuman walaupun nambahnya nggak banyak-banyak amat ya. Kalau Setidaknya menstabilkan baterai itu Iya. nggak berkurang. Tapi nambah sih, ngisi sih. ngisi. Oke, Mas Adam, soal mobil ini kalau gua ada satu yang harus gua highlight. Silakan. Dia masih pakai jok kulitnya masih berbahan fabrik, makanya dari rasa empuknya itu nggak kayak kalau kita yang pakai kulit tuh kayak ada kerasnya dulu. Iya. Ketemu badan tuh kita masih ketemu kerasnya dulu, baru kalau udah neken baru dia akan lentur. Kalau fabrik kan langsung lentur tuh. Iya. Rasa cuma fabrik itu apa sih namanya, perawatannya itu lebih ekstra dari si Agak PR ya. Itu ketumpahan susu bayi. Iya, Malah. itu dia. Tapi ini jujur Sama fabriknya kedua, menyerap keringet. nggak peringat ya. jadi parfum mobil tuh atau parfum dari si joknya itu juga harus dikasih parfum Iya. supaya Iya. nggak terlalu apa sih namanya bakteri lah ya. Iya. Dan harus di fogging terus-terusan. Terus Ya. Ya, dan untuk putaran AC ini juga perlu jadi perhatian juga posisinya ya. Karena kalau misalnya salah dikit ya bisa diwaspadai Bell's palsy. Iya. Ini Buka. embusannya satu itu kayaknya kok
kencang banget gitu ya, gue bingung juga tuh. Jadi sejujurnya secara handling, secara dasar fungsional seorang mengemudi dan naik mobil, ini mobil enak. Sudah ya emang apa bare minimumnya Ya, dari yang lo bilang memenuhi ini mobil nyaman, Ini. minimumnya sudah terpenuhi. sudah terpenuhi sekali. Meskipun ya kalau misalkan masih ada fitur A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. segala macem, ya nggak ada dibeli karena kembali lagi harganya yang Murah. Kompetitif, Terjangkau. terjangkau. Nah, belum lagi kunci aja masih kunci biasa. Iya, itu dia. kuncinya masih belum keyless. Nah, tapi beberapa orang suka loh sama kunci gitu. Tapi Enggak sih kalau gue. Enggak, gue tergantung orangnya sih. Tapi ada retractable-nya ada kan? Enggak ada. Nggak ada. By hand. By hand. masih sangat konvensional sekali. Semua konvensional, termasuk remnya belum EPB, masih rem parkirnya masih pakai tangan. Justru gue suka nggak apa-apa. Tapi ini joknya walaupun fabric apa namanya? Nggak berasa panas. Emang iya. Dan tapi sayangnya masih terlalu kasar untuk bahannya. Ya, bahannya memang salah. Ya gitu loh. Dan lagi Ya udah. udah mobil segini ya. Sini seperti itu. Dan kalau gue sih kalau untuk yang punya budgetnya sekitar under 500, Ada 300. Under 300 bahkan. under 300 pengen punya mobil keluarga, seorang keluarga baru. Opsinya ini. Opsi yang menyenangkan. Oke. Dan ditambah lagi nih dari Eropa. Nah, itu aja sih. Kalau soal gengsi iya sih. Soal gengsi gue pakai mobil Eropa ya. Iya. Iya. Cuma mungkin akan sedikit kita nggak tahu ya karena nggak pakai mobil ini yang biasanya. Gue nggak tahu soal apa yang lain, mungkin karena Itu mungkin PR-nya dari Citroen. sedikit PR lah ya. Nah, dari Stellantis brand house-nya untuk memperluas after sales-nya dan juga kesediaannya. Suku cadang. Dan oke, jadi tadi kita udah ngomongin mobilnya, gue pengen agak luas lagi kita ngomongin Citroen nih. Ini kan brand lama mobil. Ada cerita nggak sih soal Citroen, soal atau ini motorsport kan juga dia pernah berjaya di rally juga kan? Zamannya WRC. Sebastian Loeb. Iya. Sebastian Iya. Loeb tuh goat itu. Citroen itu di Indonesia tuh dulu sempat lama ya, lama ada. Lewat alun motor bukan sih? Lupa. Alun Alun motor. Lupa itu. Mesti tanya sama teman yang paham sejarahnya. Dulu ya yang banyak itu apa ya, bukan GS ya, apa? Terakhir BX, terakhir itu BX, ya. Yang suspensi bisa, ya BX itu terakhir. Iya. Yang tiga Itu sempat roda hilang. tiga bisa ini. Ya. Lama sempat mau dikabarkan mau hadir tapi nggak nongol-nongol. Di 2005, 9, 10 kapan hadir baru belakangan ini di mobil muncul lagi. Iya. Terus, dan kemudian sekarang gabung sama Jeep Di Stellantis. Stellantis. dan akan ada beberapa kejutan lah, kita nggak tahu kapan ya. Ya. Dia tuh ada. Kemudian lagi ya. Yang motor lompat itu kan. Iya. Ya. Tapi kalau Citroen itu zaman dulu kan sebenarnya grupnya namanya PSA kan. PSA. Iya, Sebelum- gabung PSA gabung sama Fiat. itu kan apa? FCA. FCA kan. Jadi Alfa Romeo Stellantis. kan jadi jelas Iya. tuh. Fiat, Alfa Romeo, Merek Abarth. paling beragam. Paling Merek paling diverse. dari Banyak. berbagai macam dunia. Iya. Ada Prancis, Amerika dan Italia. Nah, kita juga belum Ada tahu Cina nih juga ya? Cina ada. Dan Cina kita juga ada. belum tahu rencana ini mobil seperti apa terhadap Stellantis karena sejauh ini baru Citroen sama Jeep ya dua yang ada. TH. Usul yang si lompat itu kan. Usul kita nggak tahu. Tapi kita belum tahu nih dengan Alfa Romeo, bahkan Maserati juga bagaimana. Tapi kita juga masih juga kembang kempis kan Maserati di luar sana. Stellantis juga ini agak struggle Iya. juga sebenarnya. Lagi struggle, lagi Di luar struggle. struggle. Jadi kita nggak tahu sih ke depannya bagaimana. Apalagi dan mudah-mudahan ini mobilnya istiqomah karena seperti Citroen aja tahun lalu muncul Basalt ya sampai sekarang kok belum ada kelihatan lanjutannya Iya. seperti apa. Padahal mobilnya menarik. Belum ada kabar hilalnya ya. Ya karena kalau sekarang itu dengan era mobil Cina yang mengeluarkan mobil baru seperti ayam bertelur nggak boleh kelamaan mikir. Iya. Iya. Begitu muncul IMS 2000 tahun lalu kan Basalt sekarang belum muncul ya nanti total dijual baru tahun depan ya
dari sisi fiturnya jauh. Dan belum gak lama lagi juga C3 Aircross sama C3 yang biasa juga akan ada facelift. Ya. Nanti faceliftnya tuh kurang lebih kayak di versi Eropa. Otak ya. Soalnya yang gua baca juga di beberapa sumber itu emang lagi diuji coba di jalan India. Jadi ya memang agak ada sebagian kamuflase sih di beberapa part ya. Cuma itu udah menunjukkan bahwa Citroen C3 Aircross itu udah mau desain yang di Eropa itu udah jadi mau desain globalnya seperti itu. Bagus sih. Iya. Lebih kotak. Dan interiornya juga jauh berubah katanya, cukup berubah. Ya, jadi lebih relevan lah gitu daripada mungkin ini Ya. kali ya. Ya. Karena bezel ini juga tebal sekali. Oke. Itu tadi kita sudah bahas Citroennya, sudah bahas ini mobil. Kita ke punchline, Ray. Oke, ini mobil adalah salah satu yang bukan yang lu mau, tapi ini mobil yang lu butuh. Fiturnya oke, rasa berkendaraannya oke, iritnya masih masuk akal, harganya apalagi. Makasih. Gus. Mobil 7-seater yang ya salah satu yang cocok untuk jalanan Indonesia sih, terutama apalagi bentuknya yang compact, apalagi kan seperti yang kita tahu carport rumah di Indonesia itu kan kecil-kecil ya, kecil-kecil dan nggak panjang gitu kan. Dan untuk mobil ini yang pakai mobil ini nggak perlu khawatir untuk memarkirkan carport lu, karena mobilnya nggak akan nonjol hidungnya atau pantatnya mungkin. Jadi ya untuk mobil ini ya praktis iya, compact iya, serba kebutuhan apapun ada gitu di mobil ini. Meskipun ya kalau dibilang modern pun juga enggak, di mobil masih jauh dari itu. Mungkin di faceliftnya atau di generasi baru mungkin lebih modern, cuma ini mobil cukup untuk konsumen Indonesia seperti itu. Gue sih nggak panjang. Ini mobil buat orang-orang yang butuh SUV 7 seater terjangkau, basic, tapi penampilan beda. Gitu aja. Kalau mau penampilannya pasaran kan banyak kompetitor ya. Tapi yang mau basic ya dengan segala plus minusnya lah. Jadi ya itu mau dari 7 seater murah tapi basic, gaya neko-neko, nggak banyak elektroniknya, nggak banyak, mukanya beda, udah pas lah kalau menjadi begitu. Kalau gue terakhir, kalau emang mau nyari yang Eropa, terus ya basic dasar mengemudi, tapi mengemudinya cukup enak dan muat juga lumayan banyak, inilah bisa jadi opsi dengan harga yang sangat terjangkau. Gue nggak tahu kalau misalkan harga used car atau harga bekasnya ya, Bekasnya masuk akal kok. tapi untuk harga barunya aja masuk akal sekali. Nah, gitu aja. Oke. Dicukupkan terlebih dahulu. Merci beaucoup untuk C3 mobil Aircross. Citroen C3 Aircross. Jangan lupa klik like. Gue produk baru situ lagi. Yes. Betul. Jangan lupa klik like video ini, komen di bawah serta share video ini. Dan kunjungi bincang-bincangmobil.com untuk berita tentang seputar ini. Kalau dapat. Gua Rehan. Bagus. Waduh, Rahmat. Bye-bye. Bye bye. Adios.